kan? Seperti bintang di langit bersinar, kalian semua adik-adik harus bersinar juga. Oke? Iya. Gapailah segala hal tanpa bersungut-sungut, jangan bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Lakukan segala hal tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan, kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu. Kita ulang ya. Kerjakan, raihlah kemenangan. Kerjakan, lakukan segala hal tanpa bersungut-sungut. Sekali lagi. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Lakukan segala hal tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan, kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan. Tunjuk, kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Tunjuk atas, seperti bintang di dunia ini. Anak Tuhan Yesus gak boleh bersungut-sungut kalau memuji Tuhan. Harus tersenyum. Mana senyumannya? Coba. Senyumnya Suho. Iya. Yang pakai masker buka sebentar coba gitu ya kan. Sekalipun mungkin ada giginya maju mundur atau gimana, tetap semuanya cantik dan ganteng-ganteng. Iya kan? Oke, kita langsung persembahan dulu. Siapa yang berdoa persembahan? Siapa? Alicia. Ah, sini Alicia. Iya. Ya, kamu mau doa sendiri atau kakak aja? Kakak aja. Oke. Ya. Pegang, sambil pegang. Pegang ya. Oke. Ikutin Alicia berdoa ya. Nanti. Iya. Iya, nah, tenang ya. Oke. Ayo kita berdoa. Berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami dalam nama Yesus. Amin. Nah, kita kasih tahu ke Tuhan Yesus, dia girangkanku ya. Iya, masih bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan Yesus ya. Oke. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, bangkit berdiri. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ikuti kakak. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Sampai melompat, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia lompat semuanya, oh dia girangkanku.
Ku bersuka sebabnya Dia girangkanku. Ikuti Alicia. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ikutin Jovanka. Temannya mana? Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh dia girangkanku, oh dia. Ikutin yang Alicia. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Sekali lagi. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Iya. Oke, sekarang kita langsung berdoa dulu untuk dengar firman Tuhan langsung ya. Karena kita sudah punya banyak waktu. Jadi minggu depan kita bisa lebih bersukacita lagi ya. Ikutin semua kakak berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau ngomong sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan kakak buat bercerita. Iya. Nanti minggu depan boleh bercerita, nanti ada kesaksian ya. Oke. Iya, itu tadi ada Hania, silakan. Shalom adik-adik. Berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 orang. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kakak kan gak masuk hitungan. Ya. Nah, nanti Mami Ana bagiin ini, Mami. Udah dinilai, Mami. Ada yang gak ada namanya, nanti ditanyain siapa punya. Nah, adik-adik. Aduh. Udah sukacita belum? Udah sukacita belum? Siapa yang di sini masih sedih? Siapa yang masih sedih? Kayaknya Nathan udah sukacita karena ketemu Ii. Duduk sini dong deket Ii. Oh. Nah, adik-adik. Minggu lalu kakak Yoel cerita tentang apa? Kakak mau tanya. Naomi, iya. Ruth berasal dari mana? Moab. Ruth ikut Naomi berpulang ke kota mana? Bethlehem, betul. Ruth akhirnya menikah dengan siapa? Boaz. Nah, akhirnya Ruth punya anak, namanya siapa? Siapa nama anaknya Ruth? Oh, Obed. Oh bukan. Obed. O-B-E-B-E. Ya. Nah, sekarang kita mau dengar cerita lanjutannya nih ya, lanjutan. Berlanjut, cerita bersambung. Duduk manis dong. Mana duduk manis? Tangannya dilipat. Mulutnya dikunci. Nah, sekarang kita mau lihat. Ruth punya anak namanya Obed. Akhirnya Obednya jadi besar. Mau dengar cerita firman Tuhan gak? Kalian anak-anak masih kecil, nanti akan jadi besar. Tinggi seperti Koko Bobby. Tinggi, nanti kaya. Kalau yang cewek kayak Kakak Indah. Nah, kayak Kakak Yoel yang cowok, yang cewek kayak Kakak Indah. Nah, iya kayak Mami. Itu kalau udah punya anak. Nah, kita kasih contoh.
Nah ternyata Obed akhirnya punya anak namanya Isai. Namanya siapa anaknya Obed? Isai. Ternyata Isai punya anak. Anaknya banyak. Dia kan udah besar. Setelah besar, Isai punya anak. Anaknya banyak. Ada berapa orang? 8. Kalau Obed punya anak cuma 1. Ruth punya anak cuma 1. Isai punya anak 8. Wih, banyak banget kakak. Ternyata suatu saat Isai lagi duduk-duduk di kota Betlehem. Ada orang datang. Bapak-bapak tua. Rambutnya putih. Ternyata siapa tuh? Pas dia lihat, aduh, shalom bapak. Bapak sedang kemana? Kamu jadi bapak ya? Bapak Isai. Shalom bapak, kamu lagi kemana? Dari mana? Nah, terima kasih Bapak Samuel. Ternyata Bapak Samuel yang datang. Siapa tuh Bapak Samuel? Itu nabi. Bapak Samuel itu nabi. Siapa nabi? Nabi adalah utusan Tuhan. Datang ke rumah Bapak Isai. Mau kenalan. Apa yang Bapak bawa? Kabar baik atau kabar buruk? Iya betul, kabar baik. Kabar baiknya apa? Bukan. Udah tua Bapak Samuel. Udah putih rambutnya. Iya. Kenapa kabar baiknya? Karena Bapak Samuel mau mengadakan upacara persembahkan korban kepada Tuhan. Jadi mau beribadah kalau kayak kita. Ayo kita beribadah. Nah dulu beribadahnya persembahin domba. Ya, di mezbah. Nah, aduh, Isai seneng gak? Seneng. Coba aku mau kenal dengan anak-anakmu, kata Bapak Samuel. Mau kenalan. Ayo mau kenalan, anaknya ada 8. Tapi yang ada waktu itu anaknya cuma 7. Cowok semua. Wih, gak ada cewek-ceweknya, cowok semua nih. Ganteng-ganteng, gagah-gagah. Terus anak-anak Bapak Samuel seneng gak? Anak-anak Bapak Isai seneng gak? Seneng. Karena mau kenalan sama, mau salaman sama Bapak Nabi. Ya. Nah, ayo. Akhir Bapak Samuel panggil. Eliab, anak pertama. Wih, gagah sekali Samuel bilang. Ternyata Bapak Samuel datang ke situ ngapain? Dia mau memilih anak Bapak Isai jadi raja. Keren gak? Jadi apa? Coba dia datang ke rumah kita. Terus kita nih anak-anak mau dipilih siapa yang mau jadi raja. Keren gak? Kalau raja pakai apa? Pakai mahkota. Kamu mau jadi raja gak? Mau, makanya harus duduk manis. Ayo hebat, TKA, ntar lagi TKB, tak kelas 1 besar deh ya. Nanti jadi permaisuri. Iya, duduk manis ya, duduk manis ya. Nah, akhirnya Bapak Isai panggil Eliab. Wow, gagah. Terus Samuel, salam. Ya Eliab om. Terus Samuel langsung bilang gini, ini nih yang akan jadi raja ya Tuhan, dalam hatinya ya, dia berbicara kepada Tuhan. Ini Tuhan yang kau pilih. Tuhan bilang, tidak, bukan dia. Jangan pandang elok parasnya dan penampilannya. Aku melihat hatinya. Hatinya ya. Aku melihat hati, bukan mukanya, bukan badannya, tapi aku melihat hatimu. Akhirnya Samuel bilang, tidak, lewat. Kedua, panggil Syama, ya anaknya. Datang lewat lagi. Sampai yang ke-7, gagah-gagah. Terus Tuhan bilang bukan. Ternyata Samuel bingung. Ya Samuel bilang, Tuhan siapa Tuhan? Kok udah 7 orang gak ada yang kau pilih? Tapi Bapak Isai gak bilang kalau anaknya ada 8. Terus Bapak Samuel bilang,
Hai Pak Isai, apakah cuma ini anakmu? Tidak, ada lagi. Cuma dia masih muda. Masih kemerah-merahan, masih kecil. Misal kayak kakak Rael, kecil, masih sekolah. Sekarang ngapain dia? Pendek, masih pendek. Ada anak aku yang paling kecil namanya Daud. Nah, kita lihat Daud. Udah pada tahu belum nama Daud? Tahu, siapa itu dia? Nah, ternyata kata Bapak Samuel, ayo coba panggil. Dia lagi menggembalakan domba di padang. Ya udah panggil aja. Akhirnya panggil. Daud pakaiannya masih pakaian di kebun. Pakaiannya sederhana sekali, jelek karena ituin domba kan bau. Jadi pakaiannya nggak rapi. Badannya kecil. Nggak kayak ini gede-gede kan. Ya, kalau yang itu Daud masih kecil, masih umur 17 tahun. Siapa yang umur 17 tahun? Nggak ada ya? Nah, ternyata Bapak Samuel pas kenalan sama Daud, Tuhan bilang ke Bapak Samuel, inilah yang menjadi pilihanku. Wih, hebat. Tuhan bilang ke Samuel, ini pilihanku. Lah, mukanya itu kecil, badannya masih pendek, badannya kurus, sederhana, jadi raja. Tapi Samuel bilang gini dalam hatinya, ya Tuhan, aku percaya. Langsung Bapak Samuel bilang sama Bapak Isai, inilah yang Tuhan pilih. Nah, akhirnya Bapak Samuel datang salamin Daud, langsung Daud diurapi pakai minyak untuk menjadi raja. Tuh, kecil kan? Bapak Samuel tinggi. Kakak-kakaknya Daud tinggi besar. Ini tadi udah warnain kan rambut, gambarnya kan Samuel mengurapi Daud. Iya, nggak apa-apa, suka-suka ya. Daud diurapi jadi raja. Jadi Tuhan itu melihat, ya, Tuhan itu melihat hatinya Daud. Ternyata Daud hatinya baik, ya. Daud orangnya polos, jujur. Tidak boleh begitu, ya. Daud tidak seperti itu loh. Nah, Daud adalah anak yang manis. Daud anak yang manis. Ya, siapa yang mau jadi anak manis? Ayo, nggak apa-apa belajar, walaupun belum manis, nggak apa-apa belajar. Nanti kalau jadi anak manis Tuhan suka kepada kita, ya. Jadi anak yang baik, dengar-dengaran sama orang tua, turut sama guru, rajin belajar, waktunya belajar. Jangan main game, jangan marah-marah. Kalau salah dibilangin nurut, ya. Itu namanya anak manis seperti Daud. Nanti kita akan jadi orang besar seperti Raja Daud. Daud jadi raja loh. Wih, gagah. Setelah dia umur 20, 30 dia baru jadi raja resmi. Dia gagah sekali. Pakai mahkota. Siapa yang mau pakai mahkota? Kalau di Indonesia namanya jadi presiden, bukan raja. Ya. Akhirnya Samuel mengurapi. Kakak-kakaknya Samuel kaget gak? Wih, kaget, kok kenapa dia yang dipilih? Dia kan bocil. Bocil kalau istilah sekarang, bocil. Bocah kecil, ya kan? Kalian masih bocil. Bocil. Tapi kalau bocilnya manis seperti Daud, nanti jadi orang hebat. Ya, cita-cita kamu jadi apa? Nanti jadi polisi yang hebat ya. Pilot ya, nanti jadi pilot yang hebat. Makanya jadi anak manis ya, gak boleh marah-marah, gak boleh ngambek-ngambek, sayang mami, sayang Tuhan Yesus, ya. Gak apa-apa, iya gak boleh pukul-pukul. Nah, tuh anak manis belajar ya. Nah, kamu jadi apa?
Ibu rumah tangga. Apa? Mami sih. Jadi guru. Iya guru. Kemuningi. Guru. Idol. Aku juga. Nggak apa-apa. Nanti jadi penyanyi, belajar nyanyi ya. Les vokal ya. Kamu jadi apa? Dokter. Dokter. Belajar ya. Nanti jadi kutu buku dulu. Kamu jadi apa? Nggak tahu. Nggak tahu lah, iya nggak tahu. Nah, kamu jadi apa? Yang gede-gede malah nggak tahu. Dulu Koko apa? Pilot. Guru. Guru ya. Harus rajin belajar ya jadi guru ya. Dulu Koko Erik punya cita-cita jadi robot. Karena kebanyakan nonton. Nah, kita harus jadi anak manis seperti Daud, maka Tuhan akan memberkati cita-cita kita. Amin. Ya, rajin sekolah minggu. Jangan bolong-bolong. Ya, rajin sekolah minggu. Ya, taat firman Tuhan, dengar firman Tuhan, duduk manis, memuji Tuhan. Nanti Tuhan memberkati seperti Raja Daud. Wih, besar loh. Daud itu punya rumah bagus banget. Ya. Siapa yang mau punya rumahnya kayak istana? Hebat. Iya, makanya jadi anak manis. Ya, setia sama Tuhan Yesus. Oke, rajin ibadah. Ya, berdoa di rumah. Belajar rajin. Nah, kita akan buka ayat hafalannya. Ya, kita harus menjadi seperti Daud. Ayat hafalannya, hah? Ya, Mazmur 23. Koko Erik, Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Baca 1, 2, 3. 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayo sekali lagi. 1, 2, 3 sambil dihafal ya. Mazmur 23 ayat 1 adalah laku takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Tutup Koko Erik. Saatnya menghafal. 1, 2, 3. Kebalik. 23. Lalu alamatnya salah lo. Tuh. Takkan kekurangan aku. Ia put yang hijau. Ia aku ke air yang tenang. Air yang tenang. Udah membaringkan lalu dia kasih ke air yang tenang. Ya, ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Ya, sekarang kita mau absen. Kita tutup doa dulu yuk. Ya, duduk yang manis, kakinya di bawah. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Ya. Kakak lihat dulu, masih ngintip. Gak doa nih. Masih ngintip matanya. Tutup. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah
menjadi gembala yang baik. Tuhan sudah membaringkan kami ke rumput yang hijau dan membimbing ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Sebentar kami akan pulang. Tuhan pimpin ke rumah masing-masing dengan selamat. Kembalikan kami minggu yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan. Nah, ayo kita absen dulu.